Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema kuasa untuk memilih. Atau dalam bahasa Inggris, the power of choice. Hidup ini penuh dengan pilihan. Sampai-sampai kadang kita bingung untuk memilihnya. Bahkan tidak memilih pun merupakan sebuah pilihan. Pertanyaannya, kenapa dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan? Kejadian pasal yang kedua berkata, sejak pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat diperkenalkan kepada manusia, sejak saat itulah manusia punya kuasa untuk memilih. Tuhan berkata kepada manusia, semua buah dalam taman Eden ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan, sebab ketika kau makan kau akan mati. Dan ketika manusia waktu itu mulai mengambil buah terlarang, sebetulnya Tuhan itu tahu. Tapi kenapa Tuhan membiarkan? Sebab Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan pada kita free will, kehendak bebas. Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot yang terkekang, terkendali, terprogram, yang harus menunggu perintah dulu baru bergerak. Memang manusia kalau memilih selalu ingin yang terbaik. Tetapi Anda juga harus mengerti, yang terbaik bagimu belum tentu terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagimu belum tentu terbaik bagi semuanya. Dan ingat, pilihan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Your choice always determine your future. Pilihan Anda akan menentukan masa depan Anda. Pilihan yang benar akan menentukan masa depan yang benar. Pilihan yang salah akan menentukan masa depan yang salah. Pilihan yang cerdas akan menentukan masa depan yang cerdas. Jadi, kita hidup hari ini adalah hasil buah keputusan atau pilihan kita di masa lalu. Kita nggak bisa salahkan Tuhan. Kenapa hidup kita kacau balau? Kenapa rumah tangga kita berantakan? Kenapa kita nggak naik kelas? Kenapa kita gagal? Kenapa kita kehilangan pekerjaan? Kenapa kita sakit-sakitan? Yang kita bisa lakukan adalah pelajaran track record hidup kita. Keputusan-keputusan apa saja yang kita ambil di masa lalu sehingga kita menuai hari ini. Sebab tidak ada hidup kita hari ini berdasarkan apa yang kita perbuat di masa lalu. Dan kita gak bisa iri atau cemburu dengan orang lain. Kenapa hidup dia jauh lebih berhasil? Kenapa rumah tangga lebih bahagia? Kenapa dia lebih sehat? Kenapa dia lebih mengalami promosi? Yang kita bisa lakukan yaitu pelajarilah track record hidup orang itu. Benih-benih apa saja yang dia ambil sehingga dia tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup orang itu hari ini berdasarkan apa yang dikerjakannya di masa lalu. Itu sebabnya penting di sini untuk kita bisa memilih dan memilah keputusan agar masa depan kita baik dan benar. Kita akan belajar hari ini hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi keputusan kita. Saya mau sharing ada 5 hal yang mempengaruhi kita untuk menjatuhkan keputusan. Yang pertama adalah prioritas. Prioritas akan sangat menentukan seseorang menjatuhkan pilihan. Semakin utama prioritas yang kita tempatkan akan sangat mempengaruhi pilihan kita. Jika kita memprioritaskan pekerjaan, maka Anda akan lebih memilih mengurus pekerjaan daripada yang lainnya. Dan saudara akan mengorbankan apa saja demi pekerjaanmu. Jika Anda memprioritaskan keluarga, maka Anda akan lebih memilih ngurusin keluarga daripada yang lainnya. Dan saudara akan mengorbankan apa saja demi membahagiakan keluargamu. Jika Anda memprioritaskan penampilan, maka Anda akan lebih memilih ngurus penampilanmu lebih daripada yang lain. Dan Anda akan korbankan apa saja demi penampilanmu. Ketahuilah, gagal menyusun prioritas akan menciptakan problem yang baru. Gagal menyusun prioritas akan mengacaukan segala-galanya. Misalnya, di lalu lintas Anda tukar prioritasnya. Lampu merah harusnya Anda berhenti, tapi Anda jalan. Lampu hijau yang harusnya Anda jalan, tapi Anda berhenti. Walaupun kita rajin berdoa dan berpuasa, pasti akan ada mobil yang akan nabrak kita. Keadaan akan jadi kacau balau kalau kita salah menyusun prioritas. Prioritas yang diatur secara tepat dan seimbang merupakan tindakan bijaksana untuk mengatasi problema dan kesulitan hidup. Nah, prioritas yang sehat itu yang pertama adalah Tuhan,
Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaan bagi seorang yang sudah bekerja atau studi bagi seorang pelajar. Yang keempat adalah pelayanan, dan yang kelima adalah hobi. Jangan sampai hobimu lebih daripada pekerjaan, maka pekerjaanmu akan terganggu. Jangan sampai pelayananmu lebih daripada keluarga, maka keluargamu akan terganggu. Jangan sampai pekerjaanmu lebih daripada Tuhan, maka yang jadi pekerjaanmu akan jadi berhala. Prioritas kita yang kita perlu ketahui yang pertama adalah Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya, maka semua akan ditambahkan. Tapi ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, maka semua akan dikurangkan. Kalau Anda ingin mendapatkan penambahan, dari cara lain Anda harus menempatkan Tuhan di atas hobimu, di atas pekerjaanmu, di atas daripada pelayananmu. Ketika kita menempatkan Tuhan di tempat pertama, semua ditambahkan. Sebaliknya kalau kita tempatkan Tuhan bukan tempat utama, semua dikurangkan. Saya teringat waktu sebelum saya menikah, saya punya hobi dengan mobil. Jadi saya menghabiskan waktu banyak sekali dengan mobil. Kalau saya gajian, saya selalu habiskan uang untuk dandanin mobil dengan ganti peleknya, ganti sound systemnya. Dan kemudian waktu saya habiskan untuk saya membersihkan, bahkan memperhatikan, selalu membuat mobil saya terjaga dan rapi dan bersih luar dan dalam. Dan hal ini mengakibatkan saya kurang waktu bersama dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika saya pelayanan, mobil tersebut saya parkir di sebuah gang. Saya kaget setelah saya pelayanan, mobil tersebut ternyata diinjak-injak orang sampai atapnya itu melengkung ke bawah, kacanya dipecahin, dan kemudian pintunya dipukul-pukul oleh barang yang keras. Kemudian juga atap dan juga kap depan dan juga bagasi diinjak-injak sampai penyok. Waktu itu saya cari tahu siapa yang melakukannya. Saya bahkan minta tolong untuk coba lihat CCTV apakah ada. Ternyata tidak ada. Security waktu itu juga tidak ada. Ini terjadi di Australia sebelum saya menikah. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan tunjukkan sama saya siapa orang yang melakukan hal ini. Sampai saya harus servis mobil tersebut dengan biaya yang cukup besar membetulkannya. Karena waktu itu saya lupa untuk asuransi mobil saya. Dan hal ini kemudian menyadarkan saya bahwa saya telah menempatkan barang lebih daripada Tuhan. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan di tempat pertama, semuanya jadi berkurang. Tapi kemudian saya di situ bertobat, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan puji Tuhan, sejak hari itu kehidupan saya punya hati lebih mengasihi Tuhan. Dan akibatnya Tuhan pun memberkatinya secara perlahan-lahan, dan kemudian saya bisa menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Kita bisa melihat prioritas seseorang dari waktu dan harta yang dihabiskannya. Jika setiap hari kita nggak punya waktu sama Tuhan, berarti kita tidak menjadikan Tuhan di tempat pertama. Jika kita terima gaji di akhir bulan atau di awal bulan, lalu kita habiskan semua dan kita nggak kembalikan menjadi bagian Tuhan, atau kita tidak tabur untuk pekerjaan Tuhan, membuktikan bahwa Anda tidak memprioritaskan Tuhan. Karena cara kita memprioritaskan seseorang, pasti kita akan memberikan waktu dan hartanya kepada orang tersebut. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda berikan waktu dan harta saudara kepada Tuhan. Setelah Tuhan menjadi prioritas pertama, yaitu kedua, keluarga. Keluarga Anda harus jadi prioritas setelah Tuhan. Keluarga Anda harus ada di atas daripada pekerjaan, hobi, dan pelayanan kita. Karena Alkitab berkata, jika seseorang tidak bisa mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimana dia bisa mengatur yang lainnya? Sebagai lembaga terkecil dan terpenting kita nggak mampu urus, bagaimana kita bisa mengatur organisasi, bagaimana kita bisa mengatur pekerjaan, bagaimana kita bisa mengatur pelayanan yang lainnya. Jadi kunci keberhasilan seseorang di dalam pekerjaan dan pelayanan, dia harus berhasil dulu mengatur rumah tangga. Karena gagal mengatur rumah tangga, maka gagal pula dalam pekerjaan, gagal pula di dalam pelayanan. Dan ketahuilah, ketika rumah tanggamu baik-baik, maka pelayanan dan pekerjaan pun baik-baik. Tapi kalau rumah tanggamu kacau balau, maka pelayanan akan berhenti dan pekerjaanmu akan terganggu.
Buat apa kita kelihatan hebat di luar, tapi di rumah sendiri tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Jadi penting di sini untuk kita bisa mengatur rumah tangga, jadi berkat di rumah. Maka kita bisa jadi berkat dimanapun. Setelah keluarga menjadi prioritas, yaitu pekerjaan bagi saudara yang bekerja, atau studi bagi saudara sebagai seorang student, sebagai seorang pelajar. Bukan teman menjadi prioritas. Sebab kalau pekerjaanmu hilang, temanmu itu belum tentu bisa membiayakan kehidupanmu. Penting di sini bahwa setelah Tuhan, setelah keluarga, yaitu pekerjaanmu yang kau prioritaskan untuk kamu lakukan dengan sebaik mungkin, memecahkan target, sehingga akhirnya kamu bisa dapat bonus dan mendapatkan promosi. Yang kedua, hal yang mempengaruhi kita untuk menjatuhkan pilihan, yaitu cara berpikir. Cara berpikir artinya cara melihat, cara memandang, atau perenungan kita. Sebab hidup kita adalah apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan. Cara berpikir menentukan pilihan-pilihan kita. Cara berpikir negatif, maka pilihan juga akan jadi negatif. Cara berpikir positif, maka pilihan kita jadi positif. Cara berpikir sempit, maka pilihan kita juga ikut sempit. Cara berpikir kreatif, maka pilihan kita jadi kreatif. Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk kita mengupgrade cara berpikir kita, agar tidak sama lagi dengan cara berpikir dunia. Supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ketika kita mengupgrade cara berpikir, maka cara kita melihat dan memandang jadi berbeda. Jadi lebih luas. Jadi dapat memahami kebenarannya Tuhan. Ketika kita berdiri di level 1, sebuah gedung, maka pemandangan akan berbeda ketika kita berdiri di level 5. Di gedung yang sama. Ketika kita ada di level bawah, cara pandang kita, cara melihat kita sempit dan terbatas. Tapi waktu kita mengupgrade atau naik di level lebih tinggi, maka kita bisa melihat lebih luas dan lebih lebar. Tidak usah jauh-jauh. Cara berpikir orang di desa berbeda dengan cara berpikir orang di kota. Saya teringat waktu saya sedang melayani anak-anak di pedalaman di Indonesia Timur. Saya karena waktu itu tidak mempersiapkan makan untuk membawa makanan dari tempat kami penginapan, jadi seharian itu nggak sempat kami makan siang, dan bahkan sampai dengan malam hari baru kami sempatkan untuk cari warung. Sampai di warung kemudian kami membeli super mie untuk dibikinkan sayur, ditambahkan sayur dan telur. Kemudian ketika sudah jadi, saya makan, ada yang kurang. Saya perlu sambal atau cabai. Dan kemudian saya berpesan kepada pemilik warung tersebut, bisakah saya minta sambal, minta cabai. Dan kemudian dia pergi ke belakang. Saya pikir ke belakang itu dia ke dapur untuk ambil cabai. Ternyata dia pergi ke belakang ke kebun. Dan dia cabut pohon cabai, dia kasih sama saya pohon itu sama cabai-cabainya. Lalu kami berkata, Pak, ini kalau dicabut pohonnya nanti cabainya nggak tumbuh lagi. Nggak apa-apa, Pak. Daerah ini subur. Banyak pohon, banyak burung-burung yang buang kotoran, nanti muncul pohon cabai lagi. Wow, cara berpikir orang di desa berbeda dengan cara berpikir orang di Jakarta. Jadi di sini kita perlu mengetahui bahwa cara berpikir Tuhan berbeda dengan cara berpikir kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengupgrade cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan. Dengan cara banyak merenung firman Tuhan. Saya teringat dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat 11-32 diceritakan dalam perumpamaan anak yang hilang. Dia berpikir bahwa ketika dia jauh dari orang tuanya, keadaan akan lebih baik. Itu sebabnya dia meminta dan memaksa ayahnya untuk memberikan warisan. Sampai nangis-nangis, ayahnya nggak kasih, dia akhirnya guling-guling di lantai, bikin malu tetangga, teriak-teriak.
Dan ayahnya akhirnya memberikan warisan itu. Karena dia berpikir bahwa saya bisa hidup lebih baik di luar rumah ini. Saya akan bisa lebih sejahtera, saya akan bisa lebih enak ketika saya ada jauh daripada orang tua saya. Dan apa yang terjadi ketika dia berada di luar kota, di luar negeri, jauh daripada orang tua, ternyata hartanya habis, teman-teman meninggalkan, dan pacarnya pun meninggalkan. Keadaan semakin memburuk. Puji Tuhan, akhirnya dia memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dan ketika dia kembali kepada orang tua, cara berpikirnya juga udah berbeda. Sampai dia berpikir, aku lebih baik jadi pelayan di rumah orang tuaku daripada aku di tempat ini. Sebab di tempat ini aku jadi pelayan ngurusin peternakan babi, aku sampai susah makan dan tidur dalam keadaan perut lapar. Sedangkan di rumah ayahku, para pelayan tidur dalam keadaan perut kenyang. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku, aku jadi pelayan di sana, dan mesra jadi anak, hidupku jauh lebih layak. Puji Tuhan, waktu anak ini kembali ke rumah orang tuanya, cara berpikir itu dirubah. Dan kemudian ayahnya memeluk, memberikan jubah baru, cincin, sepatu, dan dibikinkan pesta makan, dan kemudian dirayakan. Anaknya yang hilang telah kembali. Membuktikan bahwa cara berpikir akan menentukan keputusan kita. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan, yaitu input. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Your input determine your output. Apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Jika inputmu negatif, maka outputmu negatif. Jika inputmu sehat, maka outputmu sehat. Jika inputmu salah, maka outputmu salah. Jika inputmu suci, maka outputmu suci. Jika inputmu najis, maka outputmu juga najis. Ada seorang anak muda konseling sama saya dan berkata, "Bapak, saya terikat dengan pornografi dan saya ingin sekali bebas. Padahal saya sudah mencoba untuk melakukan firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat 16, ketika kita saling mengaku dosa, maka Tuhan akan membebaskan. Tuhan akan menyembuhkan. Namun saya masih jatuh bangun dalam dosa pornografi." Saya bilang, satu hal yang kamu perlu lakukan. Kamu kalau mau bebas harus berhenti main media sosial dan lihat internet. Karena setiap kali ada gambar-gambar yang gak betul pop up, kamu jadi tergoda. Mulai hari ini, mulai sekarang, kamu berhenti main media sosial, berhenti dulu dari internet, dan mulai banyak merenung firman Tuhan. Isi waktumu untuk memberdaya dirimu. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Berarti bagaimana untuk membuat pikiran kita yang kotor menjadi bersih? Gampang dan sederhana. Isi dengan firman Tuhan. Maka terjadi sirkulasi. Pikirannya kotor, hati yang kotor, maka tersimpanlah yang bersih. Yang kotor keluar, yang bersih tinggal. Akibatnya kita mampu untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita. Jadi penting di sini untuk kita pilih dan pilah apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar belakangan ini, supaya pilihanmu dan masa depanmu sehat. Yang keempat, yang mempengaruhi menjatuhkan pilihan, yaitu suasana hati. Suasana hati sangat menentukan pilihan kita. Amsal 4 ayat 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Wow, hati kita akan menentukan keputusan kita. Dari hati terpancar kehidupan, dari hati terpancar perkataan perbuatan. Bagian kita adalah menjaga hati, bagian Tuhan menjaga hidup kita. Kalau kita nggak bisa menjaga hati, maka Tuhan tidak punya tanggung jawab menjaga hidup kita. Sebab ketika hatimu baik, maka keputusanmu baik. Ketika hatimu sakit, maka keputusanmu sakit. Makanya jangan ambil keputusan jika hatimu sedang panas atau kacau. Pasti keputusanmu yang kamu ambil
adalah keputusan yang tidak baik. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Firman Tuhan berkata tegas untuk berhenti marah. Tinggalkan panas hati. Orang yang panas hati pasti keputusannya jadi jahat. Tapi orang yang sejuk hatinya pasti keputusannya jadi berkat. Karena orang yang lagi panas hatinya itu nalar dan logikanya kurang jalan. Sebab dia lagi dikuasai oleh perasaannya. Jadi jangan cepat-cepat ambil keputusan saat Anda sedang dimarahi atau sedang marah. Coba tarik nafas dulu. Jangan ambil keputusan dulu, tenangkan hati dulu, sampai pikiran jernih, baru kita putuskan dengan bijaksana. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengampuni saat diludahi, saat dihina, saat dipermalukan, saat dianiaya, saat disiksa, saat disalib. Bahkan tidak ada perkara yang sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Yesus mampu menjaga suasana hati. Suasana hati yang terkendali akan memampukan kita mengendalikan perkataan dan perbuatan serta mengendalikan keputusan kita yang keliru. Yang kelima, hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan, yaitu siapa yang ada di samping kita. Siapa yang ada di sekelilingmu. Amsal pasal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Wow, orang yang ada di samping kita itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam keputusan kita. Ini yang disebut pepatah sebagai telinga tipis, mudah terpengaruh. Itu sebabnya kita mesti cerdas memilih dan memilah teman. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya ini negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin sering keliru mengambil keputusan, kita makin ngomong sembarangan, nyakiti orang, kita makin gak terkontrol dalam emosi, saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu ada teman-teman negatif. Tapi kalau hari ini kau makin menguasai diri, makin loyal, makin memecahkan target, perkataanmu jadi berkat bukan jadi batu sandungan. Saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu ada teman-teman positif. Sebab orang di sekitar kita punya pengaruh yang besar dalam keputusan kita. Kejadian pasal 3 ayat 1-7. Tuhan sudah memberitahu kepada Adam dan Hawa bahwa jangan bergaul dengan teman yang tidak senilai. Jangan bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Kamu nanti akan jatuh di dalam dosa. Lalu yang dilakukan sama Adam dan Hawa justru dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia mengizinkan bergaul dengan si ular, si penipu. Kemudian ular itu mulai menggoda Adam dan Hawa. Dan tidak lama kemudian Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa terpengaruh oleh suara si iblis. Seharusnya dosa gak perlu hadir di dunia ini jika Adam dan Hawa tidak mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai. Karena dia mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak sepadan, mengakibatkan dosa hadir di dalam diri manusia. Ternyata orang di samping kita punya pengaruh yang lebih kuat dari suara Tuhan. Penting di sini untuk kita betul-betul cerdas memilih dan memilah teman, dan berani tega kalau kita punya teman yang pengaruh yang buruk untuk meninggalkan teman itu dan mulai bersahabat dengan teman-teman yang positif. Suatu hari ada seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Charles Darrow. Punya cita-cita suatu hari nanti saya pasti bisa jadi seorang jutawan. Ia sepenuhnya sadar bahwa mimpinya adalah sesuatu yang memampukan membangkitkan motivasi setiap saat. Dan impian tersebut diceritakan kepada istrinya setelah menikah yang bernama Esther. Sayangnya, tidak lama kemudian terjadi krisis ekonomi yang parah. Masa depresi besar terjadi pada pasangan ini. Pasangan ini mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Mereka mulai kehilangan pekerjaan, kehilangan kendaraan,
bahkan kehilangan rumah sampai digadain, hingga tabungannya semakin habis dari hari demi hari. Sang pemuda mengalami frustasi yang luar biasa. Ia bahkan menyarankan istrinya untuk meninggalkan dia, karena dia merasa tidak mampu menjadi suami yang baik. Dia merasa gagal dalam hidupnya, tidak mampu membahagiakan istrinya. Siapa yang menduga sang istri justru tidak kehilangan pengharapan. Sang istri kemudian mulai menasihati, mendorong suaminya Charles. Dengan tidak bosan-bosan, ia mengingatkan mimpi suaminya menjadi seorang jutawan, bahwa mimpimu belum mati. Jawab sang suami, impianku sudah tergagal, impianku sudah mati. Aku gak mungkin bisa mencapai cita-cita, jauh sekali daripada mimpiku jadi seorang jutawan. Sang istri kemudian mengajak untuk berdoa dan mulai merancangkan sesuatu setelah habis dinner makan malam. Waktu terus berlangsung. Dari hari ke hari ia melakukan pekerjaan yang sama. Suatu kali suaminya mendapatkan sebuah ide yang cerdas, ide yang brilian, menciptakan permainan uang, yakni barang-barang apa saja yang bisa dibeli oleh uang, seperti mobil, rumah, gedung, tanah, hotel, dan lain sebagainya. Gagasan ini kemudian mereka matangkan bersama-sama dengan menambah papan bermain, dengan tambahkan dadu, kartu, rumah-rumahan, hotel-hotel, dan lain sebagainya. Kemudian mereka sebut permainan itu adalah monopoli. Kemudian permainan itu dijual kepada seorang pengusaha dengan harga $1.000.000. Dan impiannya jadi kenyataan, menjadi seorang jutawan. Wow, penting di sini sebagai suami atau sebagai istri untuk saling support. Tidak boleh saling menyakiti. Penting sebagai saudara kandung, sebagai orang tua dengan anak, mantu dan mertua, saling support agar jangan saling menyakitkan, supaya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang cerdas, dan kita bisa melewati masa-masa krisis menjadi masa-masa kelimpahan, masa-masa pahit menjadi masa-masa yang manis dan susah untuk kita lupakan. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa di masa-masa susah, saya bersama istri pada masa awal-awal pandemik, kami saling bergandengan, kami saling mendoakan, kami kemudian saling mensupport, dan kemudian kita mulai berpikir dan berdoa, mencari tahu apa yang kita akan lakukan di masa dimana kita kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan, kehilangan begitu banyak orang-orang yang ada di samping kami pada waktu pandemik awal-awal. Dan kemudian muncullah ide untuk kita mulai melakukan pelayanan online. Lahirlah Gereja Impact Community Indonesia, yang hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kalau Charles Darwo dan kemudian kami bisa mengalami terobosan demi terobosan, next level, maka hal yang sama ketika suami istri bersatu, ketika adik dan kakak bersatu, orang tua dengan anak bersatu, pemimpin dengan kawan bersatu, maka akan banyak ide-ide yang cemerlang yang Anda akan buat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita belajar hari ini 5 hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan keputusan. Yang pertama, prioritas. Yang kedua, cara berpikir. Yang ketiga, input. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca akan mempengaruhi keputusan kita. Yang keempat, suasana hati. Dan yang kelima, siapa yang ada di samping kita. Saya berdoa agar Anda cerdas dalam memilih dan memilah, sehingga Anda punya masa depan yang luar biasa, dan bahkan masa depan yang mengalami terobosan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Kami belajar bahwa hari ini ternyata pilihan kami menentukan masa depan kami. Jadi kalau hari ini kami salah mengambil satu keputusan, kami tidak mau salahkan siapapun, tapi mempelajari track record hidup kami. Yang kami harus lakukan dalam melakukan perubahan-perubahan. Untuk kedepannya kami bisa memilih lebih bijaksana. Itu sebabnya kami mau menyusun prioritas. Tuhan di tempat pertama, keluarga.
baru kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Dan Tuhan juga tolong untuk cara berpikir kami diperbaharui, di-upgrade. Memiliki cara berpikir dan perundungan yang benar, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang benar. Jadi Tuhan tolong supaya kami juga bisa cerdas dan memilih, yaitu apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Dan juga Tuhan tolong supaya suasana hati kami bisa sejuk, dan kami gak mudah mengambil satu keputusan yang terlalu dini sebelum kami berpikir jernih. Dan kami juga belajar siapa yang ada samping kami akan menentukan pilihan kami. Itu sebab dikirimkan orang-orang yang bisa mempengaruhi hal-hal yang baik, yang bisa memberdaya, menasihati, dan bahkan bisa membuat kami keluar dari keterpurukan. Kirimkan orang-orang yang terbaik, dan jadikan kami orang-orang terbaik di sekeliling mereka juga, sehingga kehidupan kami boleh berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.